Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita yang, wah, dijamin bikin merinding. Ini kisah nyata loh, dari pengalaman langsung seorang sopir bus yang ketemu sama hal-hal di luar nalar. Kedengerannya aneh banget kan? Jualan nasi goreng doang kok bisa urusannya sama bus penuh hantu? Tapi buat seorang pria bernama Yudi, pertanyaan ini jadi kenyataan yang super menakutkan. Yuk kita langsung bedah ceritanya. Jadi ceritanya gini, ada seorang sopir bus, namanya Yudi. Pengalamannya udah 15 tahun, bukan sopir kemarin sore. Nah, dia ini baru aja pindah bareng istrinya yang lagi hamil besar, balik ke desa orang tuanya di Jawa Tengah. Dan desanya ini bukan desa biasa loh. Ini tuh tempat di mana kepercayaan kuno, kejawen, itu masih jadi bagian dari napas kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang udah lama banget ditinggalin Yudi sejak dia merantau. Pas banget mereka datang, ternyata sebentar lagi mau ada malam satu suro, alias tahun barunya orang Jawa. Malam ini dianggap sakral banget, keramat. Makanya banyak ritual, salah satunya ruwetan, yang tujuannya buat tolak bala atau buang sial. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Yudi kan pikirannya udah modern ya, jelas aja langsung bentrok sama kepercayaan desa yang udah mengakar kuat itu. Dan akhirnya dia malah melanggar bukan cuma satu, tapi dua pantangan besar sekaligus. Awalnya tuh dari hal yang sepele banget. Yudi sama istrinya bingung mau cari makan di mana. Terus kepikiran, istriku kan jago masak nasi goreng, kenapa nggak kita jualan aja? Dia nggak tahu kalau di desa itu jualan nasi matang itu pamali, terlarang banget. Nah, di sini kelihatan banget beda cara pandangnya. Buat Yudi, ini kan cuma nasi goreng, ide bisnis yang cerdas. Tapi buat warga desa, wah ini bencana. Ini sama aja kayak ngundang malapetaka. Kabarnya, puluhan tahun lalu ada satu keluarga yang meninggal misterius gara-gara nekat dagang makanan di malam keramat itu. Larangan itu udah kayak sumpah. Nggak lama, ibunya datang. Panik banget, nyamperin dia. Memohon-mohon supaya Yudi berhenti jualan. Yudi yang bingung, tapi juga nggak mau cari ribut, akhirnya nurut. Dia sama istrinya beresin dagangan mereka yang belum laku itu. Masalah nasi goreng baru kelar, ada lagi yang baru. Pas banget upacara malam satu suro mau mulai di desa, tiba-tiba telepon Yudi bunyi. Ternyata dari bosnya, minta dia narik bus ke Jakarta malam itu juga. Bapaknya udah mohon-mohon, jangan pergi leh, ini malam satu suro, bahaya, ayah takut kenapa-napa. Tapi gimana ya, Yudi ngerasa kejepit. Di satu sisi dia butuh banget uang buat persiapan lahiran anaknya, di sisi lain dia udah terlanjur janji sama bosnya. Ya sudah, nekatlah Yudi. Peringatan orang tuanya diabaikan, dia tetap berangkat menembus malam yang dianggap sakral itu. Dan dari sinilah perjalanan anehnya yang sesungguhnya dimulai. Perjalanannya jadi super aneh dan cepet banget. Ruang dan waktu tuh rasanya kayak kacau balau. Bus yang awalnya sepi, tiba-tiba penuh penumpang di sebuah terminal antah berantah. Terus, dia ngerasa kayak muter-muter aja di jalanan sepi yang sama. Puncaknya, pas dia lihat jam, kok jamnya nggak gerak, tetap aja jam 1 pagi. Bayangin deh, bus penuh orang, tapi sepi banget. Nggak ada yang ngomong satu kata pun. Hening mencekam. Yudi udah mulai takut, tapi ya dia coba fokus aja nyetir. Apalagi kabut mulai turun tebel banget. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah klimaks dari semua keanehan ini. Sebuah momen yang benar-benar bakal mengubah hidup Yudi selamanya. Tiba-tiba, dari dalam kabut tebal itu, muncul cahaya lampu truk yang nyorot terang banget, lurus ke arah busnya. Refleks dong, Yudi langsung banting setir buat ngehindar. Jantungnya udah mau copot rasanya. Begitu dirasa aman, dia noleh ke belakang mau ngecek keadaan penumpangnya. Dan busnya kosong melompong. Semua penumpang yang tadi penuh sesak itu lenyap begitu saja. Di dalam bus, itu sekarang cuma ada Yudi dan kernetnya. Heningnya jadi mengerikan banget. Sopir truk yang hampir nabrak tadi malah makin bikin mereka bingung. Dia bilang, "Mas, di jalan ini nggak ada rest area, nggak ada warung sama sekali. Mending masnya berdoa aja." Nah, disitulah mereka sadar, penumpang mereka selama ini bukanlah manusia. Kengeriannya belum selesai loh. Pas mereka akhirnya sampai di tempat yang aman, Yudi dapat telepon. Istrinya di rumah sakit, kesakitan luar biasa. Tapi, anehnya dokter nggak nemu apa-apa yang salah secara medis. Konsekuensi malam itu benar-benar ngikutin dia sampai ke rumah. Karena jalur medis udah mentok, dokter angkat tangan, akhirnya orang tua Yudi beralih ke cara yang justru sebelumnya dianggap remeh sama Yudi, yaitu tradisi.
Akhirnya diadainlah upacara ruwetan yang sakral itu untuk ngebuang sial. Dan percaya nggak percaya, begitu ritualnya selesai, rasa sakit misterius yang diderita istrinya langsung hilang. Seketika. Pengalaman inilah yang benar-benar bikin Yudi mikir ulang soal segalanya. Soal tradisi leluhurnya. Cerita Yudi ini akhirnya jadi legenda di desanya. Jadi pengingat yang kuat banget bahwa intinya tuh bukan soal kita percaya atau nggak percaya, tapi soal apakah kita mau menunjukkan rasa hormat pada kearifan lokal yang usianya mungkin jauh lebih tua dari kita. Kisah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar ya. Sebenarnya apa sih pemicunya? Apakah nasi goreng terlarang itu? Atau kenekatan Yudi keluar di malam sakral? Atau jangan-jangan kombinasi keduanya?